Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1 Analisis Laporan Keuangan yang akan membahas tentang kombinasi bisnis dan pengendalian. Perkenalkan anggota tim kami, Ifah Nurdiana, Rusdiana Fajrin, Irza Afia Rahmi, Yuli Rodiah, Muslihatun. Dengan dosen pengampu Hidayatul Husna, SPD MSc. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa itu bisnis, apa itu kombinasi bisnis, dan juga apa itu pengendalian. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak sih arti dari ketiga poin itu? Langsung aja yuk, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari definisi. Yang pertama, ada bisnis. Apa sih bisnis itu? Menurut PSAK 22 penyesuaian 2014, bisnis yaitu suatu rangkaian yang terpadu dari kegiatan dan aset yang nantinya mampu dikelola dengan tujuan hasil dalam bentuk dividen, efisiensi biaya, atau manfaat ekonomi lainnya secara langsung kepada pemilik entitas tersebut. Yang kedua, ada kombinasi bisnis, yaitu peristiwa di mana sebuah entitas ini memperoleh pengendalian atas entitas lainnya. Ketiga, ada pengendalian investi. Pengendalian investi ini terbagi menjadi 3. Menurut PSAK 65, investor mengendalikan investi ketika yang pertama, investor memiliki kekuasaan atau disebut dengan power atas investi. Yang kedua, investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel atau variable return dari keterlibatannya dengan investi tersebut. Dan yang terakhir, investor ini memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil itu melalui kekuasaannya atas investi. Akuisisi. Syarat dari metode akuisisi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, mengidentifikasi pihak pengakuisisi. Yang kedua, menentukan tanggal. Yang ketiga, mengakui dari mengukur aset yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan dan pengendali pihak yang diakuisisi. Dan yang keempat, mengakui dan mengukur goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon tersebut. Lalu, untuk pedoman menentukan pihak pengakuisisi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, pihak pengakuisisi ini biasanya dari sisi ukuran yang lebih besar. Kedua, pihak pengakuisisi yang mengalihkan aset, saham atau sumber daya untuk memperoleh kepemilikan bisnis tersebut. Hal ini dilakukan apabila dari pihak pengakuisisi sulit diidentifikasi. Selanjutnya, untuk memenuhi kualifikasi pengakuan dalam metode akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih memiliki 2 syarat. Yang pertama, memenuhi definisi aset dan liabilitas sesuai dengan LDPPLK pada tanggal akuisisi. Kedua, merupakan bagian yang diperuntukkan antara pihak pengakuisisi dan pihak yang diakuisisi dalam transaksi kombinasi bisnis, bukan hasil transaksi terpisah di luar. Akuntansi kombinasi bisnis, pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas. Dalam hal ini, pihak pengakuisisi mengakui secara terpisah berupa goodwill aset teridentifikasi, diperoleh liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan dan pengendali dari pihak diakuisisi. Pengukuran nilai wajar atas aset dan liabilitas mengacu pada PSAK 68 tahun 2013 yang sudah diatur secara spesifik seperti imbalan kerja, pajak penghasilan, dan liabilitas kontingensi.
Biaya transaksi. Transaksi kombinasi membutuhkan biaya yang besar. Biaya ini dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi. Biaya-biaya tersebut mencangkup seperti biaya maklar, trader fees, ad fees, hukum, akuntansi, penilaian, dan biaya profesional lainnya. Kedua, imbalan yang dialihkan. Dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi liabilitas yang nantinya diambil alih oleh pihak pengakuisisi pada pihak sebelumnya. Ketiga, ada goodwill. Goodwill sendiri merupakan aset yang diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud. Rumus dari goodwill sama dengan imbalan yang dialihkan ditambah kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi ditambah kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi dikurangi aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Pencatatan transaksi kombinasi bisnis. Dalam kategori transaksi kombinasi bisnis secara umum ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, entitas yang diakuisisi menjual aset bersih dan kemudian entitas tersebut dibubarkan. Yang kedua, entitas yang mengakuisisi menerima aset dari entitas yang dibubarkan. Ketiga, entitas yang diakuisisi menjual aset, namun entitas tidak dibubarkan. Keempat, entitas yang mengakuisisi menerima aset dari entitas yang tidak dibubarkan. Kelima, entitas mengakuisisi kepemilikan entitas lain dan entitas tersebut tidak dibubarkan. Pada contoh ini, 1.1 merger mengakuisisi aset bersih imbalan berupa kas. Pada 31 Desember 2015, PT Permata mengakuisisi seluruh aset bersih PT Samara dalam sebuah merger. Informasi laporan keuangan untuk PT Permata dan PT Samara pada saat itu adalah sebagai berikut. Dan entitas yang diakuisisi menjual aset bersih dan kemudian entitas tersebut dibubarkan. Maka perhitungan goodwill yang terjadi sebagai berikut. Pada contoh ini, akuisisi dilakukan terhadap aset bersih, sehingga pihak pengakuisisi mengakui seluruh aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada nilai wajarnya. Berikut jurnal yang dicatat oleh PT Permata sebagai berikut. Contoh 1.2 merger akuisisi aset bersih imbalan berupa non-kas. Berdasarkan contoh 1.1, seandainya PT Permata menerbitkan 11.000 lembar saham biasa sebagai imbalan yang dialihkan atas akuisisi tersebut, nilai wajar saham PT Permata adalah 32 per lembar. Atas penerbitan saham tersebut, PT Permata juga membayar biaya penerbitan saham senilai 30 juta rupiah. PT Permata akan mencatat jurnal sebagai berikut. Contoh jurnal yang di atas adalah mencatat biaya akuisisi, sedangkan jurnal yang kedua adalah mencatat akuisisi aset bersih. Contoh 1.3 akuisisi saham imbalan berupa kas. Berdasarkan contoh 1.1, seandainya PT Permata mengakuisisi seluruh saham biasa PT Samara dengan membayar tunai sebesar 352 juta.
Atas akuisisi tersebut, PT Samara tetap beroperasi dan tidak dibubarkan. PT Permata akan mencatat jurnal sebagai berikut. Pada 31 Desember 2015, beban pada kas sebesar 20 juta rupiah adalah mencatat biaya akuisisi. Sedangkan pada 31 Desember 2015, investasi pada PT Samara pada kas sebesar 352 juta adalah mencatat akuisisi saham. Nah, selanjutnya ada contoh 1.4 konsolidasi akuisisi aset bersih imbalan berupa kas. Pada 30 Desember 2015, PT Mandiri mengakuisisi seluruh aset bersih PT Permata dan PT Samara dalam seluruh statutory consolidation. Akuisisi ini menyebabkan dibubarkannya PT Permata dan PT Samara dan bergabung menjadi entitas baru yaitu PT Mandiri. Informasi laporan keuangan untuk PT Permata dan PT Samara pada saat itu adalah seperti yang tertera pada slide. Di sini dijelaskan PT Mandiri mengalihkan imbalan senilai 1.800.000.000 untuk mengakuisisi aset neto PT Permata dan PT Samara. PT Mandiri mengeluarkan 40 juta untuk biaya legal. Atas akuisisi tersebut, maka goodwill yang terjadi dapat dihitung seperti ini. Imbalan yang dialihkan senilai 1.800.000.000. Kepentingan yang dimiliki sebelumnya yaitu kepentingan non-pengendali senilai 0. Dijumlahkan tetap yaitu 1.800.000.000. Aset bersih teridentifikasi senilai 1.660.000.000. Jumlah yang tadi dikurangi dengan aset bersih teridentifikasi menjadi goodwill yaitu 140 juta. Teridentifikasi dihitung dari nilai wajar aset dikurang liabilitas atas kedua entitas. Tidak ada kepentingan yang dimiliki sebelumnya karena PT Mandiri tidak mengakuisisi secara bertahap. Demikian juga dengan nilai kepentingan mengendali karena akuisisi dilakukan atas seluruh aset bersih PT Permata dan PT Samara. Pada contoh ini, akuisisi dilakukan terhadap aset bersih, sehingga pihak pengakuisisi mengakui seluruh aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada nilai wajarnya. Lalu jurnal yang dicatat oleh PT Mandiri adalah yang pertama ada beban pada kas dengan nilai yang diambil pada kas di PT Samara di slide 15. Lalu ada kas piutang usaha, persediaan tanah, bangunan dan mesin, goodwill pada utang usaha, utang wesel, dan kas imbalan yang dialihkan. Untuk kas piutang usaha dan persediaan, nilainya diambil dari jumlah nilai tercatat pada PT Permata di slide 15. Untuk tanah dan bangunan dan mesin diambil dari jumlah nilai tercatat nilai wajar pada PT Permata di slide 15. Untuk utang usaha dan utang wesel juga sama dari perhitungan di slide 15. Selanjutnya ada pembelian diskon. Kondisi disebut pembelian diskon. Ada yang tahu enggak itu apa? Kondisi disebut pembelian diskon itu suatu kombinasi bisnis yang mana jumlah nilai wajar aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih melebihi nilai agregat. Imbalan yang dialihkan ditambah kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi ditambah kepentingan non pengendali pada pihak yang diakuisisi. Nah, untuk selanjutnya ada contoh 1.4 merger akuisisi aset bersih pembelian diskon. Yang ini merujuk pada contoh 1.1. PT Permata mengalihkan imbalan senilai 250 juta untuk mengakuisisi aset neto PT Samara. PT Permata mengeluarkan 20 juta untuk biaya legal. Atas akuisisi tersebut, maka goodwill yang terjadi dapat dihitung seperti ini. Imbalan yang dialihkan senilai 250 juta, kepentingan yang dimiliki sebelumnya yaitu
kepentingan non-pengendali senilai 0 dijumlahkan dan menjadi 250 juta. Aset bersih teridentifikasi senilai 280 juta. Lalu, aset bersih teridentifikasi dikurangi dengan jumlah 250 juta tadi menjadi pembelian diskon 30 juta. Pada contoh ini, akuisisi imbalan yang dialihkan bernilai lebih rendah daripada nilai wajar aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jurnal yang dicatat oleh PT Permata yaitu pada 31 Desember 2015, beban pada kas senilai 20 juta. Selanjutnya yaitu jurnal untuk mencatat akuisisi aset bersih yang dicatat pada tanggal 31 Desember 2015. Jurnalnya tampak pada slide, dan atas akuisisi ini selisih pembelian diskon diakui sebagai keuntungan dalam laporan laba rugi pada periode akuisisi. Di sini ada akuisisi bertahap dan kombinasi bisnis tanpa pengalihan imbalan. Untuk akuisisi bertahap itu bisa terjadi ketika proses akuisisi entitas tidak dilakukan sekaligus, tetapi sebelumnya entitas pengakuisisi memiliki kepemilikan pada entitas yang diakuisisi. Untuk kombinasi bisnis tanpa pengalihan imbalan bisa terjadi karena yang pertama, pihak yang diakuisisi membeli kembali sahamnya dari pihak lain. Yang kedua, hilangnya hak veto. Yang ketiga, pengakuisisi dan yang diakuisisi sepakat untuk mengombinasikan bisnisnya dengan kontrak semata. Selanjutnya, bagaimana sih penyajian dan pengungkapan bisnis itu? Pada penyajian antara akuisisi aset bersih dan akuisisi saham terdapat perbedaan, yaitu pada akuisisi aset bersih seluruh aset teridentifikasi dan liabilitas pihak yang diakuisisi langsung diakui, sedangkan pada akuisisi saham itu tidak langsung diakui. Untuk pengungkapannya berdasarkan PSAK 22 penyesuaian 2014, pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan agar dapat mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis yang terjadi, baik selama periode pelaporan ataupun setelah akhir periode pelaporan. Untuk yang terakhir yaitu analisis laporan keuangan. Ketika sebuah entitas melakukan transaksi kombinasi bisnis, laporan keuangan entitas tersebut akan berbeda dibandingkan dengan laporan keuangan entitas sebelumnya. Jadi saat pembaca laporan keuangan melakukan analisis tersebut harus dilakukan dengan hati-hati supaya dapat mengetahui apakah kinerja usaha sebelum dan sesudah dilakukan kombinasi mengalami